Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita tetap harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala inayahnya, rahmatnya, hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah kajian. Kajian apa? Kajian seperti sebelumnya, yaitu tentang fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang saat ini dan masih tetap kita bahas dalam sebuah kitab Fadlu as-salati ala khatamil anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kita lanjutkan faedah nomor 20. Al-fawaidu wa thamaratul hasila bisolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah dan manfaat yang didapatkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 20 adalah annaha sababun litadzakkuril abdi ma nasiyahu. Sesungguhnya orang yang rutin membaca sholawat ini unik, ma'asyiral hadirin. Mungkin kita pasti sering banget yang namanya lupa. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mungkin lupa naruh kunci, lupa naruh barang, atau lupa pada sesuatu. Nah, orang yang rutin membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, orang ini akan dimudahkan untuk mengingat hal-hal yang lupa. Masya Allah. Kalau ada sebuah obat yang dibuat oleh ilmuwan, mungkin oleh seorang dokter yang mungkin kita kenal dengan Cerebrofit Excel, maka dalam agama Islam diajarkan kita dengan rutin membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa ingat. Ini sungguh dahsyat, ma'asyiral hadirin. Tidak ada sebuah amalan yang mudah kita lakukan, dan itu fadilahnya adalah salah satunya kita bisa ingat terhadap sesuatu yang kita lupa, entah lupa naruh barang atau mungkin lupa akan melakukan sesuatu. Itu dengan membaca sholawat kita bisa ingat. Misal jamaah sedang lupa, coba diingat sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan berkahnya sholawat kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita. Saking dahsyatnya, ma'asyiral hadirin. Lupa, contoh lupa naruh kunci. Di mana tadi naruh kunci ya? Di mana? Kita sambil mengingat kita baca sholawat, entah bisa langsung lewat lisan atau dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yakin, insya Allah dengan berkah sholawat kita akan ingat. Allah akan mengingatkan kembali kepada kita hal-hal yang kita lupa. Ma'asyiral hadirin, jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar manfaatnya sholawat. Bahkan hal-hal yang seperti ini mungkin ini tidak bahas di dalam amal-amal yang lain. Di sini kita bahas, yaitu keutamaan sholawat. Masya Allah. Kemudian manfaat yang nomor 21 adalah annaha sababun litibil majlis wa alla ya'uda hasratan ala alihi yaumal qiyamah. Manfaat yang nomor 21 adalah dengan kita rutin membaca sholawat, sababun litibil majlis, yaitu menjadi penyebab bagus dan indahnya majelis. Tidak ada majelis yang apabila di situ dibacakan sholawat kecuali majelisnya akan menjadi indah. Oleh karena itu diusahakan diri kita sendiri al-faqih dan juga majelis yang lain dan juga jamaah apabila ingin membuka sebuah majelis untuk selalu membaca sholawat. Entah sholawat itu disampaikan secara langsung atau dalam hati. Tetap diusahakan untuk dimulai dengan membaca sholawat. Setelah kita mengucapkan basmalah, setelah kita mengucapkan hamdalah, kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yakin, insya Allah majelisnya akan indah.
insya Allah majelisnya akan bagus. Itu lantaran kenapa? Berkah dari sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta dilanjutkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, wa alla ya'uda hasaratan ala ahli yaumal qiyamah. Dan orang yang rutin membaca sholawat itu tidak akan mengalami penyesalan dan kesedihan di hari kiamat. Kenapa? Tentu orang di hari kiamat itu akan mengalami yang namanya penyesalan dan kesedihan. Kenapa di dunia ini saya tidak membaca sholawat? Kenapa di dunia ini saya tidak bersedekah? Kenapa di dunia ini saya tidak berbakti kepada orang tua? Kenapa di dunia ini saya tidak melaksanakan amal-amal kebajikan? Kenapa di dunia ini saya selalu melaksanakan maksiat? Nah, orang-orang yang rutin menjalankan sholawat, membaca sholawat, dia tidak akan mengalami kesedihan dan penyesalan. Kenapa? Tentu dengan membaca sholawat dibaca, Allah akan hapus dosanya. Dengan barokahnya sholawat, Allah akan jaga dia dari kemaksiatan. Dengan barokahnya sholawat, Allah akan mantapkan hatinya untuk tenang beribadah kepada Allah. Allah akan cintakan dia untuk melaksanakan amal-amal kebajikan. Allah akan lazimkan dia untuk menjalankan semua perintah Allah. Sehingga dia ketika di hari kiamat nanti tidak akan menyesal. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan yang paling penting, dia sudah memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu agung, dahsyat salawat. Kemudian manfaat yang nomor dua, ini yang kita tunggu-tunggu, ma'asyiral hadirin, annaha sababun linafil faqr. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang rutin membaca salawat, maka orang tersebut akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Masya Allah. Orang yang rutin membaca sholawat, orang tersebut akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Masya Allah. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk tetap ikhtiar. Kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya, dengan cara bekerja, berdagang, kemudian dimanapun yang kita lakukan, usaha di alam dunia ini, ikhtiar, tapi juga harus kita barengi dengan sholawat. Insya Allah dengan berkahnya sholawat, rezeki kita lancar. Insya Allah dengan berkahnya sholawat, yang punya dagang, dagangannya laris. Yang bertani, cocok tanamnya berhasil. Dijauhkan dari hama, dijauhkan dari penyakit. Yang bekerja di kantoran, insya Allah dia akan cepat naik pangkat. Dia akan cepat naik jabatan. Cepat juga naik gaji. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, walaupun kita sedang berdagang, kita bertani, kita bekerja, kita melakukan apapun, kita usahakan tetap kita membaca sholawat. Kalau kita tidak bisa membaca sholawat dengan lisan, kita membacanya dalam hati. Ma'asyiral hadirin, jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Jalan agar kita dipermudah, salah satunya adalah dengan membaca sholawat. Oleh karena itu, yuk ma'asyiral hadirin, kita lazimkan, kita dawamkan untuk membaca sholawat, entah secara lisan ataupun dalam hati. Jamaah Majelis Abdul Hakim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kali ini, yaitu tentang fadilah sholawat nomor 20, 21, dan 22. Dan seperti biasa, sebelum kita menutup kajian kita, yuk bersama-sama kita membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, yakni sholawat, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga sholawat kita dijawab oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kali ini. Hadza ma aqul lakum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.